Selamat datang di dunia Warrior of Future, tempat di mana manusia yang serakah dan sombong berada membuat teknologi untuk perang yang membuat oksigen langka, dan diperparah lagi ada Bang, lari bang, ada meteor. Bang, yang membawa tumbuhan alien yang cepat sekali tumbuhnya, dan para manusia pun harus berusaha untuk menghentikan tumbuhan tersebut. Penasarin? Oke, kita langsung ke filmnya. Inilah Prajurit Kaharu. Bisa dimulai dengan menunjukkan kemajuan teknologi semua negeri yang membuat robot militer dengan uang rakyat, yang membuat negeri-negeri ini perang, yang dampak dari perang itu membuat bencana alam seperti tsunami, longsor, gempa, gunung meletus, SJW, dan orang yang nonton video ini tapi tidak subscribe. Dan diperparah lagi dengan adanya pabrik-pabrik yang mencemari udara, yang membuat oksigen jadi beracun hingga mengakibatkan penyakit dan kelaparan menyelimuti bumi. Karena hal itu semua, elit global membuat proyek Skynet untuk memurnikan kembali oksigen, tetapi proyek tersebut harus terhenti karena ada meteor yang jatuh yang membawa tumbuhan alien yang cepat sekali tumbuhnya jika terkena air. Tumbuhan itu merusak semua gedung dan membuat cecunguk mutan yang memangsa manusia, dan yang lebih membagongkan lagi, tumbuhan itu bisa memurnikan oksigen. Scene beralih ke tempat pusat komando B16. Kita diperkenalkan dengan Agus dan Joko. Mereka merupakan komandan. Kemudian datang komandan lainnya bernama Siti. Ia kemari untuk menemui Mayor Jenderal bernama Burhan. Mereka membahas tentang Pandora. Pandora teh nama yang diberikan untuk tumbuhan aliennya. Jika terus dibiarkan, maka Pandora dapat menghancurkan semua wilayah mereka. Oleh karena itu, si Siti mempunyai rencana untuk menghentikan pertumbuhan Pandora tanpa harus membunuhnya, yaitu dengan peluru antigen yang harus benar-benar ditembakkan ke intisari Pandora. Siti menjelaskan ada 3 tahapan dalam misi ini. Yang pertama, mereka harus mengepung gedung yang ada Pandoranya. Yang kedua, mereka menggunakan gas untuk menemukan inti Pandora. Dan yang ketiga, setelah menemukan inti Pandora, robot-robot akan diturunkan dan akan menembakkan antigen ke inti Pandora tersebut. Tanpa banyak basi, mereka langsung pergi dan menjalankan misinya. Awalnya berjalan dengan lancar sampai iya, si Pandora menyerang yang membuat beberapa pesawat mereka meledak, dan pesawat yang ditumpangi si Joko juga harus mengalami bocor bahan bakar. Tetapi dengan kekuatan MC, si Joko dan timnya berhasil selamat dan bisa menemukan letak inti Pandora. Yang lantas, si Siti menyuruh untuk mengeluarkan robot, namun salah satu robot menyerang tim sendiri yang membuat kapal induk sekaligus yang membawa peluru antigen terjatuh. Pesawat si Joko dan timnya juga harus jatuh akibat kerusakannya. Beruntung mereka masih selamat kecuali si Lin yang terluka. Joko pun menyuruh si Kanar mengambilkan peralatan medis, tapi itu semua sudah terbakar. Beruntung si Joko tahu tempat ini ada rumah sakit. Mereka pun pergi ke sana. Kembali ke markas, merasa misi ini gagal. Si Siti akan memulai rencana B, yaitu dengan meledakkan bom yang akan menewaskan 160.000 orang. Hal itu ditentang oleh si Agus karena masih memiliki rasa kemanusiaan. Terlebih lagi ada temannya di sana. Ia pun meminta ke si Siti untuk menerjunkan tim evakuasi, tetapi malah ditolak. Tak ada pilihan lain, si Agus sendirilah yang akan terjun.
Siti memperingati si Agus waktunya punya 3 jam sebelum rencana B dimulai. Si Agus pun menemui teman lamanya yang bernama Budi. Walaupun kayak gelandangan, ternyata ia merupakan mantan tentara. Si Budi awalnya nolak, tetapi si Agus membujuknya dengan uang. Kembali ke si Joko dan timnya, mereka telah sampai di rumah sakit. Si Joko pun memerintahkan si Kanar untuk menjaga Lin, sementara dirinya akan mencari obat. Setelah menemukan obatnya, ia tersengaja menemukan sebuah boneka yang membuatnya time travel saat anaknya sedang sakit lalu diinvite Tuhan. Ia juga mempunyai kekuatan seperti Roy Kimochi. Ia mengetahui bahwa di sini ada anak kecil dalam bahaya. Namun, ia tiba-tiba diserang oleh cecunguk mutan. Bukan hanya si Joko, tetapi si Kanar juga ikut diserang yang membuat si Lin tewas. Si Kanar yang tabiatnya masih noob lebih memilih lari dan bersembunyi di ruang penyimpanan jenazah. Kembali ke si Joko yang berhasil menyelamatkan si anak dan langsung bergegas pergi sambil dikejar cecunguk mutan. Beruntung ada si Agus yang menyelamatkan mereka dengan baju Power Ranger-nya. Mereka pun menemui si Kanar yang bersembunyi dan mengajaknya keluar dengan dibantu si Budi. Setelah mereka selamat, kemudian mereka menghubungi markas pusat bahwa misi masih berjalan. Tetapi, si Burhan terus mendesak si Siti untuk menjalankan rencana B dan mengancam akan memecatnya. Siti tak ambil pusing dan memilih pergi. Dasar orang cacat. Istighbar mbak, istighbar. Tim Joko pun akan memulai misi lagi dengan pergi mencari peluru antigen yang terjatuh dari pesawat induk. Sesampainya di tempat tujuan, si Kana dihubungi si Lucy yang mencurigai ada yang janggal dari jatuhnya pesawat induk dan menyuruh si Kanar untuk menemukan dan mengecek bangkai robot yang ada di sana. Kemudian mereka pergi. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan peluru antigen tersebut yang berada di sebuah mobil yang hampir jatuh. Lantas, si Agus hendak mengambilnya, namun... Ia harus terjatuh karena pendorong bajunya rusak. Beruntung ada si Joko yang menyelamatkan. Mereka pun bergegas kembali untuk mengambil peluru antigen. Kembali ke si Kanar yang menemukan bangkai robotnya dan ia pun mulai mengeceknya. Tapi reruntuhan mulai rubuh karena si Joko yang terlalu bersemangat mengambil antigen sambil ditahan si Agus. Setelah berhasil mengambil peluru tersebut, tiba-tiba cecunguk mutan datang. Mereka pun berlari sebelum bangunan ini benar-benar rubuh sambil dikejar cecunguk mutan. Mereka hampir saja gagal karena si Kanar yang hampir tertimpa mobil dan mereka juga diserang cecunguk mutan. Namun beruntung si Budi menolong mereka.
Setelah berhasil keluar, si Connor langsung mengecek kepala isi robot yang ternyata si Burhan lah pelakunya. Si Agus pun menghubungi si Burhan. Apa-apaan maksudnya ini? Lo udah dinap, jangan sosokan jadi villain. Si Burhan pun melakukan ini karena jika misi ini berhasil, maka Project Skynet harus benar-benar dihentikan dan mereka harus mengembalikan lagi uang rakyat yang sudah dibeliin mobil mewah, karpet mewah, gorden mewah. Pokoknya uangnya udah hilang lah. Burhan pun menggunakan robot-robotnya dan memutus koneksi ke markas pusat untuk menghalangi mereka. Mereka pun bergegas untuk menuju ke inti Pandora meski harus dihalangi oleh para robot. Hingga akhirnya si Agus mengorbankan dirinya. Sampainya di sana, si Joko memerintahkan si Connor untuk membuat jalan ke inti Pandora dan si bocil disuruh bersembunyi. Sementara dirinya dan si Budi akan melawan robot dan akan membuka sinyal ke markas pusat. Kembali ke markas pusat, si Lucy menemukan bahwa yang memutus sinyal dengan tim Joko adalah karena si robot. Hal ini dilaporkan ke si Siti. Si Siti pun langsung mengetahui pelakunya yaitu si Burhan. Si Siti menyuruh si Burhan untuk menghentikan robotnya, tetapi si Burhan malah menyuruh si Siti untuk melaksanakan rencana B karena 10 menit lagi hujan akan turun. Kembali ke si Joko dan si Budi yang berjuang melawan robot lancah dengan bantuan sutradara. Akhirnya si Joko berhasil memulihkan kembali koneksi dan membuat robot tersebut kewalahan. Dan si Connor juga berhasil membuka jalan ke inti Pandora. Namun, baju Power Ranger si Joko kehabisan daya yang membuat ia harus kalah melawan robot kacung hingga... Iya, si robot lancah belum menyerah hingga ia menembak ke arah di mana si bocil bersembunyi. Melihat itu, si Joko pun marah. Tak lama dari itu, hujan pun turun. Karena hal itu membuat Pandora tumbuh kembali dengan cepat menuju tempat pengungsian. Tak ada pilihan lain, si Siti menyuruh melakukan pemboman sekarang. Si Joko pun hampir mau menyerah. Namun, dengan kehendak sutradara, si Agus ternyata masih hidup dan berhasil menyelamatkan si bocil. Si Agus pun memerintahkan si Siti untuk menunda rencana B karena ia sudah masuk ke dalam inti Pandora.
Ya, ternyata peluru antigen berhasil membuat pertumbuhan Pandora terhenti. Hal itu membuat semua orang bahagia. Namun, si Burhan memilih mendiskon nyawanya karena tidak mau mengganti uang rakyat yang telah dihabisinya. Satu minggu kemudian, dengan adanya Pandora, oksigen di bumi ini menjadi aman, yang membuat manusia ini bisa hidup dengan nyaman kembali dan akan membuat kerusakan kembali, tetapi di planet lain. Tamat. Ending yang sangat mengalienkan. Untuk filmnya sendiri, terlepas dari ketidakmanukakalan dan drama yang dipaksakan, film ini masih bisa dinikmati, apalagi dengan aksi gelutnya. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah stop menjadi orang pintar, karena orang pintar hanya bisa membuat ide-ide ODGJ tanpa memikirkan apa dampak dan resiko dari ide-idenya, dan beralih menuju orang cerdas, karena orang cerdas minumnya Pagelino. Saya Rajor Film 140 unurkan diri. Ciao ciao. Jadi siapa di sini yang suka berak di sembarang tempat?